Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Hari ini bersama Bu Vena kita akan belajar materi muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 semester 2. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia semester 2 adalah KD 3.3, 3.6, 3.7 dan juga 3.9. Kita akan belajar tentang isi dan amanat puisi, informasi dari teks non-fiksi, tokoh-tokoh pada teks non-fiksi, membuat daftar pertanyaan wawancara, dan menggali informasi dari tokoh melalui narasumber. Puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang dibuat dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan menggunakan kata-kata kiasan. Ciri-ciri puisi. Yang pertama, mempunyai baris. Yang kedua, mempunyai bait. Yang ketiga, mempunyai rima atau sajak. Dan yang keempat, menggunakan kata kiasan, padat, dan indah. Langkah-langkah menentukan makna atau isi puisi. Yang pertama, membaca puisi dengan seksama setiap bait puisi. Yang kedua, membayangkan isi dari setiap bait puisi yang dibaca. Yang ketiga, menuliskan isi dari setiap bait dalam bentuk paragraf. Yang keempat, baca kembali isi dari setiap bait dalam bentuk paragraf, kemudian ringkas menjadi satu paragraf untuk mewakili makna dari keseluruhan puisi. Berikut contoh cara menentukan isi puisi. Amanat puisi. Amanat puisi adalah pesan yang terkandung dalam puisi. Nah, berikut contoh. Sebuah puisi beserta amanatnya. Teks non-fiksi. Karya tulis dibagi menjadi dua macam, berupa non-fiksi dan fiksi. Non-fiksi adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta, pengalaman objektif, penelitian, atau analisis dari suatu masalah. Contohnya karya tulis teks non-fiksi antara lain laporan, ensiklopedia, artikel, berita, tulisan sejarah, karya ilmiah, kamus skripsi, dan biografi. Sedangkan kalau fiksi adalah kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Cerita fiksi tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Contohnya cerpen, novel, dan roman. Tujuan dari mengidentifikasi teks non-fiksi adalah untuk menemukan informasi penting dalam teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Informasi dalam teks itu ada yang tersurat. Tersurat ini maksudnya sudah tertulis di dalam teksnya, dan ada juga yang tersirat, yaitu perlu dipahami terlebih dahulu oleh seorang pembaca. Wawancara.
Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang punya informasi. Tujuan dari wawancara adalah untuk menggali informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum wawancara. Membuat jadwal atau janji dengan narasumber. Cari tahu kapan dan di mana wawancara bisa dilakukan. Mempersiapkan seluruh pertanyaan yang akan diajukan pada narasumber. Jadi buat daftar pertanyaannya dulu ya. Kemudian siapkan alat untuk mencatat dan merekam kegiatan wawancara tersebut. Dan yang terakhir, segera lakukan wawancara sesuai dengan daftar pertanyaan. Dan pastikan untuk selalu menggunakan bahasa yang sopan dan tidak bertele-tele. Berikut contoh daftar pertanyaan wawancara kepada seorang pelukis. Nah, sekian materi yang Bu Fana sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat. Tetap semangat. Kita pasti bisa.